Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Masitoh dengan NIM 2101110916. Sejarah suku Dayak. Suku Dayak adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Kata Dayak serumpun dengan misalnya kata Raya dalam nama Toraya yang berarti orang atas atau orang Uhulu. Nah, untuk agama dari suku Dayak tersebut adalah Keharingan. Nah, di mana Keharingan ini merupakan kepercayaan atau agama asli suku Dayak di Kalimantan. Ketika agama-agama besar belum memasuki Kalimantan, Keharingan artinya tumbuh atau hidup seperti dalam istilah Danung Keharingan. Ada pendapat lain dari seorang ilmuwan yang mengungkapkan bahwa suku Dayak adalah keturunan imigran dari provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze, Kiang, atau Sungai Mekong dan Sungai Menan. Pakaian tradisional dari suku Dayak. Pada mulanya, suku Dayak hanya mengenal dua jenis pakaian, yaitu King Baba untuk laki-laki dan King Bingbinge untuk perempuan. Kedua pakaian ini dibuat dengan mengolah kulit kayu menjadi lunak hingga menyerupai seperti bahan kain. Kulit kayu yang sudah diproses itu disebut kapuo atau ampuro. Sejarah suku Madura. Kedatangan masyarakat di Pulau Madura berawal dari bangsa yang berkebudayaan Neolitik atau zaman batu baru yang penduduknya itu mampu bercocok tanam. Nah, dari utara yang singgah di pulau tersebut. Itu terjadi sekitar 4.000 tahun yang lalu atau 2.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Itu dampak dari bertambahnya pesatnya kerajaan-kerajaan Cina. Nah, karena kepesatan perkembangan kebudayaan mereka, lalu meluaskan pengaruh kekuasaannya ke arah selatan. Hingga akhirnya, perpindahan mereka melahirkan bangsa-bangsa Proto-Melayu yang pada saat itu bermukim di wilayah Burma, Siam, dan Indochina. Fenomena itu menyebabkan kelompok bangsa-bangsa tersebut menjadi tercerai-berai. Sebagian dari mereka terus pergi ke arah selatan hingga mencapai pulau-pulau di Nusantara termasuk Pulau Madura. Para pendatang itu lalu menetap di sana untuk kemudian menjadi nenek moyang bangsa Madura, seperti bangsa Biak, Champa dan Jai di Kochi, Cina. Mereka mengacu pada Apai dengan mana Apoy menyebut istrinya Bine dan memakai kata Ela untuk menyatakan sudah. Berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya, bahasa mereka mengenal konsonan rangkap seperti basa, caka, dadi, kerong, dan penai. Leluhur orang Madura umumnya memiliki tengkorak yang celah matanya lebar, mendatar dengan tulang pipi lebih menonjol. Raut muka mereka tidak begitu halus dan warna kulitnya pun lebih gelap. Nah, dari beberapa penelitian sejarah, belum dipastikan apakah sesampainya di Pulau Madura itu dapat dijumpai penduduk asli Nusantara. Nah, jika ada, maka penduduk asli itu akan dapat dikalahkan. Sebab mereka masih berkebudayaan batu tua atau Paleolitik. Adapun pendatang baru dari Nusantara itu berkebudayaan batu baru atau Neolitik, seperti ditunjukkan oleh peninggalan mereka yang ditemukan di Madura. Mereka mampu mengasah batu menjadi beliung atau kapak persegi yang dapat pula dijadikan pacul. Setelah ratusan tahun di Madura, para pendatang baru itu beranak pinak dan terpencar ke seluruh penjuru pulau. Bahkan, pulau-pulau kecil di sekitar Madura juga dihuninya, seperti Pulau Sepudi dan Keangean di timur, Pulau Mandangil di Selat Madura, dan Pulau Masalembu serta Bawen di Laut Jawa. Mereka ini bermukim dalam kelompok-kelompok yang besarnya ditentukan oleh kesuburan tanah atau daya dukung ekologi setempat. Nah, dari beberapa kelompok jumlahnya sampai ratusan orang, sehingga mereka membentuk satuan-satuan tersendiri, namun masih terikat oleh kesamaan bahasa. Dalam perdagangan, orang Madura hanya menjadi perantara karena keterbatasan sumber daya alam. Hal ini juga yang menyebabkan kerajaan-kerajaan di Madura tidak bisa berdiri sejajar dengan Jawa. Madura selalu menjadi bawahan atau bagian dari kekuasaan Jawa. Mulai zaman Kalingga, Mataram kuno, bahkan sampai Mataram Islam.
Meski diwarnai dengan banyaknya pemberontakan, Madura tetap menjadi negara bawahan kerajaan besar di Jawa. Menurut seorang akademis, Mardi Warsito, kata Madura dalam bahasa Sanskerta berarti permai. Indah, molek, cantik jelita, manis, ramah tamah, dan lemah lembut. Nama pulau itu mungkin pula diilhami dan diambil dari Madura, sebutan suatu daerah serupa di India Selatan yang juga beriklim kering. Begitulah asal-usul suku Madura. Nah, kini suku Madura telah menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia dengan 7.179.360 jiwa atau 3,03% total penduduk Indonesia. Saya Fikri Rizkan Ahmadi Pasaribu dengan NIM 2101110376. Asal-usul sejarah suku Madura. Awal mula suku Madura ialah kedatangan bangsa berkebudayaan Neolitik dari utara yang singgah ke pulau tersebut. Kejadian ini terjadi sekitar 4.000 tahun yang lalu atau 2000 sebelum Masehi. Kedatangan bangsa Neolitik ini dampak dari bertambah pesatnya kerajaan-kerajaan Cina, yang dimana karena kepesatan perkembangan kebudayaan mereka lalu meluaskan pengaruh kekuasaannya ke arah selatan, dan hingga akhirnya perpindahan mereka melahirkan bangsa-bangsa Proto-Melayu yang pada saat itu bermukim di wilayah Burma, Siam, dan Indochina. Fenomena itu menyebabkan kelompok bangsa-bangsa tersebut menjadi tercerai-berai. Sebagian dari mereka terus pergi ke arah selatan hingga mencapai pulau-pulau di Nusantara, termasuk juga ke Pulau Madura. Para pendatang itu lalu menetap di sana dan kemudian menjadi nenek moyang bangsa Madura, seperti bangsa Pia, Campa, dan Jai di Cochin-Cina. Sejarah suku Dayak. Suku Dayak adalah keturunan imigran dari provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze-Kiang, Sungai Mekong, dan Sungai Menan. Sebagian dari kelompok imigran ini menyeberang ke Semenanjung, Malaysia, dan melanjutkan perjalanannya dengan menyeberang ke bagian utara Pulau Kalimantan. Saya Azwatun Hasanah dengan NIM 2101110984. Orang Madura dikenal sebagai suku yang suka berkelompok. Mereka memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama etnisnya dan memiliki sifat temperamen keras yang kasar. Laki-laki dewasa Madura selalu membawa senjata tajam kemanapun ia bepergian. Senjata tajam yang diselipkan di balik baju dimasukkan untuk mempertegas hierarki seorang laki-laki Madura. Namun, tindakan lelaki Madura tersebut semakin mempertegas pandangan orang Dayak bahwa orang Madura menyukai kekerasan dan cara. Tentu saja hal tersebut bukan identitas orang Dayak. Jika ditelusuri, perilaku orang Madura seperti yang sudah saya jelaskan tadi sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat suku Dayak. Walaupun orang Dayak dikatakan cenderung keras oleh orang-orang, tetapi tidak sekeras karakter orang Madura. Benturan budaya mulai muncul ke permukaan lebih-lebih ketika perilaku orang Madura telah mengganggu ketentraman hidup orang Melayu dan suku Dayak. Orang Madura yang datang ke Pulau Kalimantan sebagian besar tidak mendapatkan bimbingan atau informasi dari pemerintah bagaimana kondisi alam tempat mereka yang baru, yaitu Kalimantan Barat, Samalantan khususnya. Orang-orang Madura tidak diberikan informasi mengenai kebudayaan-kebudayaan orang Dayak, sehingga sangat tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah konflik yang terjadi karena tidak adanya pemahaman salah satu sifat atau budaya masing-masing kedua belah pihak. Perselisihan antara orang suku Dayak dan orang suku Madura sudah menjadi suatu hal yang biasa menurut orang Madura, karena menurut mereka kekerasan sudah biasa mereka lakukan. Jadi tidak membuat mereka merasa bersalah jika sudah berkelahi dengan orang suku Dayak. Bagi orang Dayak di Samalantan, perkelahian juga sudah menjadi hal yang biasa dirasakan.
bukan hanya dengan orang Madura, tapi bahkan orang Dayak berkelahi dengan orang Dayak sendiri juga pernah terjadi. Jika orang Dayak berkelahi dengan orang Dayak, mereka berkelahi hanya menggunakan tangan kosong dan tidak berlanjut keesokan harinya. Berbeda dengan orang Dayak yang berkelahi dengan orang Madura. Orang Madura itu membawa senjata tajam atau celurit. Karena hal itulah orang Dayak tidak menyukai orang Madura. Saya Alvin Nasri, NIM 2101110983. Komunikasi antar budaya, interkultural communication yang baik adalah jembatan keberagaman tersebut. Komunikasi antar budaya pada dasarnya mengkaji bagaimana budaya berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi. Apa makna pesan verbal dan non-verbal menurut budaya-budaya bersangkutan. Apa yang layak dikomunikasikan, bagaimana cara mengkomunikasikannya, dan kapan mengkomunikasikannya. Masalah kesukubangsaan merupakan kajian yang sangat penting karena sebagian besar dari negara-negara di dunia ini bersifat multi-etnis. Di antara sekitar 175 negara, anggota Persumpah Komunikasi yang Baik, komunikasi tatap muka maupun komunikasi dengan menggunakan media massa penyebaran informasi, terutama informasi kebudayaan akan sulit untuk diperoleh. Keadaan seperti ini akan berakibat kurang baik terhadap keanekaragaman budaya yang dimiliki serta akan lebih mempermudah munculnya perselisihan paham yang akhirnya mengarah kepada konflik. Etnis Madura berpandangan masyarakat etnis Dayak mudah menerima dan menyesuaikan diri dengan suku-suku di lingkungannya. Sebagian etnis Dayak di desa Basawang sudah mahir berbahasa Madura, begitu pula sebaliknya. Hal ini terjadi akibat dari komunikasi yang dilakukan baik dalam pergaulan sebagai teman maupun keluarga. Karena sebagian etnis Dayak ada yang menikah dengan etnis Madura. Hal ini dimungkinkan karena sosialisasi sewaktu masa kanak-kanak yang dialami sering terjadi sentuhan antara etnis Madura dengan etnis Dayak. Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut, hambatan berkomunikasi antara etnis nyaris tidak ada. Orang-orang seperti ini dapat menjadi jembatan hubungan antar etnis. Sedangkan etnis Dayak berpandangan bahwa orang Madura keras, bertemperamen tinggi, mudah marah dan sebagainya, akan berpengaruh pada bentuk komunikasi yang akan dibangun dengan orang Madura tersebut. Saya Vera Wandira. Salah satu cara agar manusia yang berbeda budaya dapat berhubungan dan saling bekerja sama ialah dengan komunikasi. Dengan komunikasi, seseorang dapat menyampaikan informasi, ide pemikiran, pengetahuan, serta konsep diri secara timbal balik. Dengan komunikasi pula, manusia dapat diakui sebagai anggota masyarakat. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang selalu ingin menjalin hubungan yang baik antar sesama masyarakat. Karena dengan komunikasi, orang juga dapat mempengaruhi dan merubah sikap orang lain untuk membentuk suatu kesepakatan dalam mengambil keputusan. Komunikasi dalam masyarakat sangat penting dilakukan untuk menjaga keselarasan dan lebih pentingnya lagi untuk menghindari terjadinya konflik-konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, kita masuk membahas mengenai hal yang melatar belakangi terjadinya konflik antara suku Dayak dan Madura. Konflik yang terjadi antar suku Dayak dan Madura terkenal sebagai konflik Sampit. Konflik Sampit atau Perang Sampit merupakan pecahnya kerusuhan yang terjadi di Kalimantan pada tahun 2001. Konflik ini bermula dari Februari tahun 2001 dan berlangsung sepanjang tahun 2001. Di kota Sampit, Kalimantan Tengah sebelum akhirnya meluas ke provinsi yang ada di Kalimantan termasuk di kota Palangkaraya. Konflik Sampit ini melibatkan dua etnis yaitu antara suku Dayak dan Madura. Dari awal kejadian menyebabkan lebih dari 500.000 korban jiwa meninggal dan lebih dari 100.000 warga asal Madura kehilangan tempat tinggalnya yang ada di Kalimantan Tengah. Dari konflik tersebut banyak ditemukan warga asal Madura mati dalam keadaan terpenggal kepalanya. Konflik Sampit yang terjadi pada tahun 2001 yang lalu bukan hal insiden yang pertama yang terjadi antar etnis Dayak dan Madura. Sebelumnya sudah pernah terjadi
perselisihan antara keduanya di tahun 1930 pada masa program transmigrasi mulai dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Konflik itu besar terjadi antara bulan Desember tahun 1996 sampai bulan Januari tahun 1997, yang pada saat itu konflik Dayak Madura mengakibatkan sekitar 600.000 jiwa meninggal dunia. Menurut Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak, konflik ini terjadi karena pembantaian yang dilakukan oleh Dayak adalah bentuk mempertahankan diri karena warga Dayak terlebih dahulu mendapatkan ancaman. Di sini ada beberapa hal yang memicu terjadinya konflik. Yang pertama, pada tahun 1982 terjadi pembunuhan oleh orang Madura atas suku Dayak. Pelakunya tidak tertangkap, pengusutan atau penyelesaian secara hukum pun tidak ada. Yang kedua, pada tahun 1983 di Kecamatan Bukit Batu, Kasongan, seorang warga Kasongan etnis Dayak dibunuh. Perkelahian antara satu orang Dayak yang dikeroyok oleh 30 orang Madura. Yang ketiga, pada tahun 1999 di Palangkaraya, seorang gadis Dayak diperkosa di gedung bioskop Panala dan dibunuh dengan kejam dan sadis oleh orang Madura. Ternyata hukumannya sangat ringan. Yang keempat, pada tahun 1997 di Desa Karanglangit, Barito Selatan, orang Dayak dikeroyok oleh orang Madura dengan perbandingan 2:40 orang, dengan skor orang Madura mati semua.